Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Istamam. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang telah disampaikan oleh dosen saya yang bernama Rizal Falevi. Dan tugas ini untuk mengurangi nilai puas mata kuliah PN. Yang pertama, materi pesan ini bagian 2. Surat kajian Asyam. Allah menurunkan taufik bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang yang kafir karena kefasikan. Jiwa mulhimah adalah jiwa yang diberi input baik dan buruk yang selanjutnya manusia memilihnya dengan segala resikonya. Asyam, panduan pengambilan keputusan dengan resikonya. Adapun di sini poin-poinnya kebaikan. Mengambil keputusan pembaharuan dirinya dengan pembebasan dari belenggu hawa nafsu dan meraih kesuksesan. Di sini ada yang bukannya mengambil keputusan dengan dirinya terbebani oleh hawa nafsu, harta, tahta, dan wanita, dan meraih kegagalan. Kajian surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha memerintahkan ungkapan syukur dalam 3 hal. Yang pertama ada menyantuni anak yatim. Yang kedua ada jika ada orang yang minta-minta kita tidak boleh memarahinya atau membentaknya. Dan yang ketiga jika kita belajar Al-Quran dan kita harus mengamalkannya. Kajian surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi manusia yang benar. Artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan misi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Yang keempat ada kajian surat An-Naba. Kajian surat An-Naba, respon publik. Proses pembaharuannya, seruan tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir. Yang kelima ada surat kajian Al-Mudatsir, pesan akhir. Kajian surat Al-Mudatsir, etika dan sasaran pembaharuan. Bangkit lakukan pembaharuan update tauhid. Kebanyakan masyarakat tenggelam dalam kesyirikan, penyembahan pada berhala, hawa nafsu dalam bentuk harta, tahta, dan wanita. Selanjutnya materi yang kedua yaitu materi tentang kepemimpinan. Adanya pemimpin atau imam diberlakukan pada sekelompok orang tanpa persetujuan dari pemimpin sehingga bisa menimbulkan pertentangan dengan aspirasi yang dipimpinnya. Leadership of major way in which people change the mind of other and move organizer forward to accomplish identified goals. Peranan pemimpin dalam kelompok. Secara umum, pemimpin ini adalah dalam kelompok bertanggung jawab, menggerakkan aktivitas dan memberi motivasi kepada kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bertanggung jawab atas semua aktivitas staffing, training, dan aktivitas lainnya. Pemimpin yang karismatik muncul karena di samping kesabaran mereka pada saat yang tepat orang yang dikelilingi sedang membutuhkan pertolongan atau tempat untuk bergantung. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu practical leadership. Adapun di sini pokok pembahasannya yang pertama power of haji, yang kedua ada unsur kekuatan negara, yang ketiga ada hikmah ajaran sebagai sumber energi kepemimpinan, yang keempat ada metode instalasi tauhid, yang kelima ada implementasi tauhid dalam Pancasila. Ada power of leadership dari Mekah menjelar ke antar keluarga, komunitas, bangsa, dan negara. Yang pertama ada dosa-dosa yang terhapuskan, yang kedua ada melaksanakan amal ibadah unggulan, yang ketiga ada berjihad fisabilillah, yang keempat ada kelompok tamaullah, yang kelima ada dianugerahi senjata doa, yang keenam ada memiliki jaminan, yang ketujuh biaya digantikan, yang kedelapan meraih pertolongan Allah, yang kesembilan mendapatkan fisabilillah wasilah, yang kesepuluh ada dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah ahli surga. Lanjut ke materi yang keempat yaitu penjelasan materi bahaya pembaharuan energi istiroj. Yang pertama kita mengenal secara kebahasan istiroj berarti mengukur. Dalam pengertian istiroj bermakna membuat seseorang terpedaya dalam jalan terus-menerus memberi apa yang dinikmatinya. Yang kedua bahaya dari istiroj. Ada beberapa akibat dari bahaya istiroj yaitu jika kita tidak segera melakukan perbaikan diri dengan menjauhi mindset materialisme dari dalam diri kita sehingga kita terlena dalam kehidupan dunia yang fana ini. Akhirnya istiroj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena kelalaian kita sendiri, ujung-ujungnya adalah musibah dan kerugian di akhirat nanti. Yang berhubungan dengan ruang lingkup kepemimpinan yaitu kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke bumi sebagai khalifah. Kesimpulan, kita sebagai pemimpin bangsa harus bisa menjadi umat yang menjauhi dari kenikmatan. Caranya adalah tobat dan rutin beribadah. Lanjut, di sini materi yang terakhir yaitu energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Yang pertama ada spirit pembaruan. A. Kajian Al-Mudaththir 2, 3 dan ayat 7. Di sini yang pertama adalah Al-Mudaththir ayat kedua. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Maksudnya, takutilah penduduk Mekah dengan neraka jika mereka tidak mau beriman. Yang kedua ada Al-Mudaththir ayat ketiga. Dan Robmu agungkanlah. Maksud ayat ini, kita harus agung terhadap Allah SWT dari tindakan persekutuan yang diadakan oleh orang-orang musyrik. Yang ketiga ada Al-Mudaththir ayat 7. Dan kepada Robmu bersabarlah. Maksudnya kita dalam bertakwa kepada Allah SWT harus selalu bersabar di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Adapun poin B, gerakan pembaruan bangsa. Gerakan pembaruan melalui ilmu tasawuf. Ibnu Khaldun, orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Abdullah bin Nuh, kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dengan amal. Adapun di sini yang poin kedua itu contoh pembaruan negara muslim. Bagian A, gerakan akhlak sebelum abad ke-1. Yang pertama ada Sudan. Muhammad Ahmad berjuang membebaskan rakyat dan negara Sudan dari penindasan penjajahan Inggris. Yang kedua ada Libya. Muhammad Ali As-Sanusi melawan imperialis Prancis. Yang ketiga ada Somalia. Muhammad Abdul Hasan dikenal sebagai mata anak panah gerakan pengusiran Inggris. Yang keempat ada Irak. Gerakan pimpinan oleh Khalid Baghdadi yang ajarannya dikembangkan oleh Syekh Ahmad Shirhindi di India dalam melawan Islam liberal dari Sultan Akbar. Adapun di sini poin yang B, merekayasa penjajah di seluruh dunia. Karakter penjajah senantiasa mengeksploitasi perbedaan-perbedaan di antara umat Islam sehingga terjadi konflik horizontal itu sehingga semuanya itu agar Islam lemah. Di sini ada poin yang ketiga, tantangan abad 21. Di abad 21 ini bukan hanya ancaman fisik tetapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi sehingga akhirnya menjatuhkan tauhid dan moralitas suatu bangsa. Di sini ada 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama ada meningkatnya kekerasan, yang kedua ada ketidakjujurannya. Adapun di sini poin yang ketiga merasa tinggi, rasa tidak hormat terhadap orang tua, guru atau pemimpin. Yang keempat ada pengaruh teman terhadap kekerasan. Yang kelima ada meningkatnya kebencian dan kerugian. Yang keenam ada penggunaan bahasa yang buruk. Yang ketujuh ada penerantos kerja. Yang kedelapan menurunnya rasa tanggung jawab. Yang kesembilan meningkatnya perilaku merusak diri. Yang kesepuluh ada rusaknya moral bangsa. Salah satu contoh modus kehancuran nilai bangsa adalah contohnya narkoba. Terus solusi kehancuran bangsa yaitu kayak membangun karakter Al-Quran, membangun tauhid dengan sifat-sifat ketuhanan. Adapun sini poin terakhir yang keempat adalah akhir penguasa zalim. Allah akan memberikan suatu kehukuman kepada penguasa yang zalim dengan peringatan baik simbolik, tekstual atau kontekstual. Jika semua itu tetap dihiraukan, maka pembalasan di akhirat yang perih akan